Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala rabbukum la syakartum la azidannakum wa kafartum ba'da al-ladin. Wa qala Allah ta'ala fi ayat al-Isra wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahul azim. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berdoa itu karena doa antum sekalian Allah ijabah saya bisa kembali ke tanah air. Kemarin hari Jumat saya sampai jam kurang lebih setengah 12 di bandara. Kemudian proses imigrasi dan sebagainya sampai di rumah sekitar 3 hari mungkin. Masuk mungkin punya catatan tersebut. Dan alhamdulillah memang ya pastilah ibadah namanya. Di sana panasnya di Makkah itu sampai 55 derajat. Jadi kalau mau masak telur gampang. Iya. Kalau nyuci pakaian nggak perlu lama. Jadi kalau antum nyuci di sini jemur bisa. Mau apa enggak itu? Mau aja udah ya. Nanti jemur. Cepat banget. Tapi ternyata Madinah lebih panas lagi. Madinah lebih panas lagi. Jam segini jam berapa ini? Jam 10 aja. Panasnya masih 40 derajat. Malam. Jam 10 malam. Pokoknya lama-lama sana empuk gitu. Hati kita, maksudnya hati jadi. Karena memang saya waktu berangkat sudah cukup sibuk, ngurus ini ngurus itu, udah kecapean. Lah baru nyampe bersih, saat kita ke Haram, ayo saya bilang. Berangkat ke Haram pada keder. Haram itu luas, sangat luas. Pintunya hampir sama. Kalau nggak bisa bahasa Arab ribet. Ya tulisan Arab itu, nggak penting ngaji yang buat. Tapi bacanya nggak usah panjang pendek, nggak usah itu. Babul Malik, nggak usah, lamaan. Ya, itu masya Allah babul ini, babul itu ada beberapa pintu. Apalagi banyak bangunan yang hampir sama. Di sana. Baru sampai di Haram, keder satu orang. Pak, tunggu di sini, saya cari. Dapat yang satu ini bapak yang nunggu kan? Saya suruh nunggu malah begini. Kita cari lagi dari waktu duha sampai isya baru kumpul. Itu sehari, besok alhamdulillah, besok Allah kasih lagi. Bukan orang yang sama juga, ada juga orang yang baru. Ya, orang yang baru keder juga, kemudian yang kemarin keder dia keder lagi. Ini insya Allah terus sampai akhirnya kita coba untuk jamaah terus di Haram. Malam isya itu saya masih alhamdulillah masih ngantar jamaah. Jam 1 saya telepon dok, ruangan saya bisa. Ada apa Ustaz? Datang aja ke sini. Dokternya perempuan, dokter Dona. Jadi bayangin cantiknya kayak apa. Namanya wah. Iya, dokternya ada 3. Datang ke saya, ada telepon lagi dokter yang satu, sampai Ustaz, saya bawa aja. Dibawa saya malah gitu. Jangan nggak yang tahu istirahat semua. Saya dibawa sampai di ruangan khusus, diinfus lah saya. Tapi alhamdulillah subuh, kamu nggak sadar kan ya? Subuh kita udah pergi lagi. Ya, subuh kita udah berangkat lagi karena jamaah tahunya saya nggak apa-apa biasanya. Alhamdulillah berkatnya. Sampai saya pernah kirim foto saya dengan Syekh Akbar, pernah kirim foto saya dengan beberapa guru, ketemu dengan apa namanya DK saya di sana, masuk beberapa abai, kemudian juga Habib Rizik itu nggak jauh dari kita. Ya, jadi masya Allah, saya ngerasanya ketika di Mekah itu berkahnya hidup itu luar biasa. Sampai belum pernah tahu saya pengen ngaji, saking pengen ngajinya nih, saya pengen ngaji, kirim alamat, dikirim alamat. Emang saya tahu, saya belum tahu, cuman ilok nggak tahu saya udah naik taksi,
supir taksi baru di Mekah. Kata dia bahasa dia deh. Ini mau kemana? Rusaifa. Wah, Rusaifa lagi. Mana Rusaifa saya nggak tahu. Saya baru di sini. Nah, bagaimana ini sih? Udah jalan aja saya Bang. Udah, alhamdulillah ketemu juga. Ya, ketemu juga saya ngaji. Alhamdulillah sempat hadir 3 kali taklim. Dengan saya di Madinah juga sempat taklim saya 2 kali, dua tempat. Di Syekh yang sama 2 tempat. Kemudian setoran Quran saya di Mekah, setoran Quran saya di Madinah. Alhamdulillah. Jadi masih sempat-sempat ya kita ngaji di mana aja. Nah ini manfaatnya banyak. Sampai di Mekah, masya Allah, ini Allah uji macam-macam lah, macam-macam ya. Allah uji dengan macam-macam. Saya kan ini cuma jamaah ngikut, tapi Allah kasih ketua kloter akrab kemudian sama saya. Ustaz tolong bantu kita, ya tolong bantu kita. PPIH itu bagian peribadahan, urusan haji dia yang ngatur, dia nyerah, saya nyerah Ustaz yang ngatur. Nah itu, saya jadi ingat Bang Ucin, ada Bang Pur, ada Bang Ucin? Ada. Saya waktu mau ziarah, dia bilang, Ustaz kita ziarah, ayo Bang. Mau kemana? Gua Eropa, kemana yang bisa kita kunjungin boleh. Cuma kita aja berempat, kan taksinya mahal. Ya udah berempat. Kita sudah sepakat berempat. Ya, ternyata ada yang tahu dengar satu 9 bis kita. Saya bilang ada, kalau ada Purpan sama Ucin kan enak nih ya. Sendiri-diri kita dapat 9 bis. Ini masya Allah. Berangkat ke Arafah, ya, cuman memang belum kesampaian ke Jabalatul. Waktu itu pikir saya besok saya harus banyak orang umroh, akhirnya nggak sampai ke Jabalatul. Koordinasi saya terus, makanya hampir tiap hari handphone saya aktif terus, karena dikitip Ustaz, Afwan dari pengurus kloter itu kan kita semua 400 orang, ya 400 orang, jadi saya cuma punya 38 sih. Cuman karena semuanya pengen, Ustaz ayo kunjung bareng. Itu tadi umroh saya bisa 3 kali sehari, ya umroh itu berangkat tua, kemudian sa'i, waktu itu keliling 7 kali, kurang lebih kalau di lantai 2 taruhlah 8 kilo gitu. Kalau 8 kilo sampai Ustaz nggak ngajak umroh umroh lagi, ya siap, arahin berangkat lagi, baru nyampe lagi, wah Ustaz nggak ngajak habis maghrib gimana, siap sih berangkat juga masya Allah. Tapi ada hikmahnya, berkahnya apa? Jadi kita saking sibuk ini itu jadi tidak sempat belanja, tapi pulang koper penuh itu. Pakaian kotor. Masya Allah. Itu alhamdulillah di Mekah Al-Mukarramah banyak hikmah. Itu ada kejadian yang menarik. Di Mekah itu selain saya banyak ketemu ulama, ketemu seseorang yang baru saya kenal. Dia ngomong ke saya, Ustadz ini saya mau ngomong sama Ustadz. Ya silakan. Ini saya ada di Tanah Haram. Saya mau bicara sama Ustadz. Ya silakan, mau ngomong apa? Ini saksinya istri saya. Pokoknya pulang haji Ustadz harus mau ikut umroh. Nah, jadi insya Allah saya diberangkatin umroh nih sama Bapak Haji nih. Bapak Haji yang baru kenal di sana juga baru kenal. Nah semalam saya ceramah ke sana ceritanya semalam. Jadi alhamdulillah jadi saudara. Jadi sampai dia bilang, pokoknya saya nggak main-main di Tanah Haram. Tahu sendiri kan kalau Tanah Haram. Itu Pak Hajinya orang Mekah tuh? Orang kita. Oh bukan orang Mekah. Orang Mekah gitu. Bukan dari sana. Iya. Nah itu alhamdulillah. Jadi Allah kasih keberkahannya itu. Sampai pernah juga maaf ini kan wa amma bi ni'mah rabbika fahaddi. Atas nikmat yang Allah kasih cerita. Saya memang sengaja nggak mau uang banyak karena istri saya mau lahir. Waktu itu rezekinya saya sebelum pulang udah lahir, enggak nungguin saya juga, ya. Nah, makanya saya nggak mau banyak. Tapi Allah kasih saya baru beberapa hari di Mekah itu ada jamaah kasih saya 8 juta untuk jajan. Bisa buat apa sih bilang nggak usah. Pokoknya pegang, nggak usah saya pergi.
Sampai pergi ke haram, saya balik di tas saya ada 8 juta. Pak Haji udah Ustaz, nggak boleh nolak rezeki di tanah haram. Iya. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah banyak keberkahan. Sampai maaf itu juga termasuk saya punya sorban, punya gamis. Saya kira 80% semua hadiah. Allah kasih. Berangkat saya ke Madinah. Sampai di Madinah orang sudah mulai latihan arba'in ya, 40 waktu. Itu datang lagi setiap sholat ke masjid, setiap sholat ke masjid. Alhamdulillah karena jarak dari hotel ke Nabawi ini nggak terlalu jauh. Nah, mulailah tugas saya nggak terlalu berat. Hanya tinggal ngurus-ngurusin tuh timbangan berat koper itu terbatas 32 maksimal, tapi untuk wanti-wanti 31 kita ukur. Jadi kita periksa koper setiap jamaah, hampir 400 jamaah kita periksa koper dengan timbangan kita angkat lagi berdua. Ya, karena kargo belum datang dia, timbang, alhamdulillah lolos semua koper. Ya. Kebetulan karena waktu itu saya memang tidak ada niatan belanja. Justru saya itu berat koper saya hampir 30 gram. Gimana cara? Ustaz titip di saya. Jadi itu saya punya barang-barang ya, bukan barang. Barang-barang itu hampir dititip kepada 4 orang, 4 koper. Karena mereka rata-rata beratnya cuma 21, terus punya saya 4 kilo. Alhamdulillah. Jadi saya cuma bawa koper 30 kilo. Dan barangnya titipannya udah pakai sampo juga, alhamdulillah. Nah ini keberkahan. Sempat agak telat memang kita pulang karena jam berapa itu? Jam 7 mestinya. Pas problem beres. Itu alhamdulillah akhirnya kita diberangkatkan juga. Agak telat sejam sampai mampir ke Medan tuh. Isi bahan bakar. Bahan bakar langsung di Jakarta. Ya alhamdulillah hikmahnya. Pertama ketika di Makkah itu kita diajarkan tumbuh cinta kepada Allah. Panas kayak apapun kalau kita cinta dengannya indah rasanya. Kemudian ketika di Madinah itu diajarkan habbunun minan nas, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir tidak satu pun mata yang ketika melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertetes lagi. Ya air matanya itu nggak mungkin nggak tertetes. Saking harumnya. Padahal Rasulullah ini nggak ada, tetapi rasanya itu Masya Allah. Saya pertama kali ziarah itu di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal saya di Madinah. Nah, tanggal 1 Muharram, persis tahun baru, saya juga ada di makam Rasulullah SAW. Di Raudhah itu tempat bainal mimbar wa makam Rasulullah SAW, doa itu dijawab. Makanya orang Masya Allah, dari mana aja, ada jam besar aja Ustaz, tungguin sepi, apa? Agak ada sepinya, ya, nggak ada sepinya. Nah, menarik juga di Mekah. Di Mekah itu saya pernah dapat WA dari salah satu guru. Ana mimpi antum nyium Hajar Aswad gampang. Ini nggak coba-coba. Pas di akhir kita putar, cium Hajar Aswad. Kita putar 7 kali putar, 7 kali nyium Hajar Aswad. Kita nggak tahu, pikir sekali. Mana bisa sih banyak orang begitu. Gitu. Tapi kan ada WA itu, ana mimpi antum nyium Hajar Aswad gampang. Muter Allah. Jadi oleh katanya dari perjalanan itu saya kira perlu kita syukur kebaikan dari hari ini. Jadi agar nanti ketika di sana itu kita juga selalu dalam keadaan baik, banyak orang baik terhadap kita. Dan yang paling penting itu juga fisik. Ibadah haji itu lelah. Ibadah haji capeknya Masya Allah. Jalan, umrah dan sebagainya itu wukuf di Arafah panas-panasan, kemudian juga di Musdalifah ini berangkat ke Mina, Jamarat, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah, 3 hari nafar terus capek. Ibadah haji itu berat, tapi yang jauh lebih berat menjaga kualitas haji. Yang karenanya dari sekarang lah belajar jadi haji.
sholat jamaah rajinin gitu ya, biar kata nggak bisa 5 waktu, paling enggak 4,5 waktu lah. 4,5 Ya kan lumayan ya. Itu nggak tahu karena mungkin bawaan dia haram udah jauh tuh jalan 1 kilo lah, 1 kilo dengan panas itu masih mau mereka jamaah, desak-desakan masih mau. Di kita deket banget masih adem banget jalannya, nggak desak-desakan, males banget. Saya masih itu saya apalagi itu kan gitu. Bareng-bareng saling tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan Pak. Amin. Intinya sih kan, saya merasa syukran kayak banyak terima kasih. Jadi memang nggak apa, kalau datang ke sini memang nggak ada apa yang saya bisa bawa gitu. Karena sekali lagi tadi saya emang nggak belanja, cuma dibelanjain orang doang gitu doang. Jadi oleh sebab itu atas doa yang begitu sering istiqamah dan selalu beruntuk saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan saya selalu ingat setiap kali di Multazam, setiap kali di Raudhah, ya Allah, iya jamaah PPH, jamaah ini semuanya saya minta supaya bahkan kalau lagi bareng-bareng mau jamaah banyak, ya Allah Anda ini 9 bis PPH semua haji gitu. 9 bis luar biasa tuh ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang paling penting juga ya terus tingkatin sih, karena saya juga masih banyak belajar dan kemudian merasa bahwa yang pintar nggak usah diingetin, yang udah haji nggak usah diingetin salah. Justru orang-orang yang duduk yang paling sering di depan itu yang paling sering diingetin, sebab dia kelihatan banyak pahala. Kalau nggak diingetin artinya banyak diingetin orang itu. Makanya saling ingetin, kita pun mantau dari atas. Yang salah insya Allah kita ingetin gitu. Akan saling tawasul bisa. Ini yang saya sampaikan. Begitu pula saya kemarin sampaikan tentang apa yang disampaikan akhlaknya. Akhlak itu ternyata sangat penting yang disampaikan saya Ahmad. Akhlak itu perlu kita jaga. Ta'di wa ta'di. Antum kalau lihat di sana Sayyid Ahmad itu, murid beliau masya Allah ta'ziman wa takriman yang luar biasa. Bahkan kata beliau, nggak usah belajar banyak, tapi banyak takwa. Nggak usah belajar banyak, tapi lebih banyak istiqamah untuk taat beradab. Indikasinya orang berakhlak itu gampang. Kalau orang berakhlak, kalau dia datang banyak orang ngumpul, ya ini akhlaknya rada baik. Tapi kalau ada dia datang banyak orang pergi, nah ini akhlaknya kurang benar. Kalau kita datang ada yang maaf ya, main buat buang air ini, ya maaf ya dipanggil bini ini misalnya. Nah ini akhlaknya dia Bau. negatif ya. Lu ngebuang di situ. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Amin. Mudah-mudahan seluruhnya bisa ziarah ke Makkah, Madinah Munawwarah, bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya satu lagi, saya dari Madinah itu ada di sebelah itu ada makam Baqi keluarga. Baqi itu tempat para sahabat. Cuman nggak ketahuan di mana Khalid, di mana Aisyah, di mana sahabat-sahabat yang lain nggak tahu. Kalau kita tanya polisi yang jaga itu, mana kuburannya? Wallahu a'lam. Mereka nggak pernah mau jawab. Kenapa? Takutnya dikultuskan, jadi musyrik. Nah, katanya kalau jalannya bareng, yang tahu, insya Allah. Nah, jamaah kemarin itu alhamdulillah, karena saya sebelumnya dikasih tahu, jadi ya ini makam Aisyah, ini makamnya Khalid, ini makam Imam Abu Hanifah, ini makamnya, alhamdulillah. Jalan waktu berangkat bareng saya insya Allah. Amin. Saya kasih tahu dah. Iya, nggak usah dibayar. Udah dibayarin itu. Ini mudah-mudahan ada manfaat.
secepatnya ya. Mudah dijawab doa. Ya. وإلى بيتك الحرام آمين وإلى نبيك المعظم اللهم قل ليس وما قبل نبيك المحرم وعلى الرأس المعظم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسلم وعصمه ويسلم رسول الله واسع الكرم اللهم اقضي حاجته اللهم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا طيبا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم صل وسلم وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum